Timur. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita perlu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini caranya. Menjaga kebersihan tangan merupakan awal pencegahan masuknya virus. Sistem imun yang kuat merupakan benteng terbaik terhadap serangan virus. Olahraga menjaga stamina sekaligus bermanfaat mengurangi rasa bosan. Berperan membentuk vitamin D3, bermanfaat meningkatkan imun tubuh. Membantu meningkatkan sistem imun tubuh dan mengurangi stres. Nah, simpel kan? Jadi, kita bisa tetap sehat meski di tengah pandemi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat menjalankan segala aktivitas. Hari ini hari Senin, tanggal 11 April 2022. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan KPPN Kabupaten Pacitan. Tidak seperti biasanya Mitra Setia, biasanya Bu Ana datang langsung ini ke Radio Suara Pacitan. Namun karena satu dan lain hal, kita harus mengadakan dialog pagi hari ini secara virtual. Kita sapa dulu Bu Ana Saryasi, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Endi. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, agak capek-capek. Agak capek ya. Ya Bu Ana, semoga puasanya tetap lancar nih pagi hari ini, nggih. Dan yang kedua kita akan sapa di ujung secara virtual juga. Ini ada Ibu Untari Sinta Dewi, pelaksana seksi PDMS KPPN Kabupaten Pacitan. Selamat pagi Mbak Dewi. Pagi Mbak. Gimana kabarnya? Semangat ya? Semangat. Ya, Mitra Setia, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM ya. Kalau kemarin-kemarin kita memang sudah membahas hal ini, tapi kita akan membahasnya lebih detail lagi ya Bu Ana ya. Jadi untuk mitra yang ada di rumah yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami, bisa juga menyaksikan live streaming kami melalui Facebook dan juga YouTube Suara Pacitan. Bagi mitra yang ingin bertanya atau mungkin ada suatu hal yang kurang dimengerti, nanti bisa SMS atau juga bisa melalui WhatsApp Radio Suara Pacitan di 081 335 335 444 atau juga bisa melalui telepon langsung di 883427 ya. Sebelumnya kita akan membahas nih Bu Ana terkait dengan sebenarnya karakteristik pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM ini seperti apa. Terima kasih Mbak Angie. Jadi karakteristik pembangunan ZI menuju WBK WBBM ini yang pertama adalah bahwa dalam melakukan kegiatan atau pembangunan ZI ini harus kita menerapkan manajemen yang modern ya, manajemen yang modern yang ada POAD ya, ada perencanaannya, ada organisasinya, ada actuatingnya dan ada controllingnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguatan keberlangsungan siklus input, proses output, dan outcome. Jadi satu kegiatan, satuan kerja, unit organisasi, ini tidak hanya berkegiatan saja Mbak Angie, tapi juga di sana ada prosesnya, tapi juga harus memikirkan outputnya dan juga harus memikirkan outcome-nya. Itu adalah bagian dari tujuan pembangunan ZI ya, bahwa harus ada layanan primanya gitu ya. Jadi tidak hanya proses-proses saja, tapi hasilnya itu apa dari pembangunan itu. Kemudian yang ketiga adalah komprehensitas cakupan aspek reformasi birokrasi, yaitu ada 6 komponen ya, 6 komponen pengukit, mungkin waktu lalu sudah disinggung ya. Ada manajemen perubahan, kemudian juga ada penataan tata laksana, kemudian ada penataan tata laksana, setelah itu ada pengelolaan
penataan SDM, ada akuntabilitas, kemudian juga ada pengawasan dan pelayanan. Itu 6 area yang tidak boleh ditinggalkan. Semua harus dilakukan pembangunan, dilakukan perubahan, dan tidak hanya perubahan tapi juga harus ada reformnya di ke-6 komponen tersebut. Kemudian juga ada 2 komponen hasil. Selanjutnya adalah objektivitas pengelolaan dari sisi kelengkapan maupun validitas dokumen, yaitu transparan dan akuntabel. Selanjutnya adalah quality assurance, yaitu dengan adanya review dan penilaian dari TPK maupun TPN. TPN itu tim penilai nasional ya. Kalau ini biasanya adalah Menpan RB, namun untuk KL atau yang sudah mempunyai aparat pengawas internal itu sudah mempunyai kematangan yang tertentu, itu boleh dilakukan penilaian sendiri dengan syarat bahwa di KL itu sudah lebih dari 30% mendapatkan memenuhi persyaratan WBK dan WBBM di tahun lalu gitu. Kemudian selanjutnya adalah inovasi. Jadi di setiap komponen tersebut harus ada inovasinya, Mbak Edi. Bahkan tidak hanya 6 ya, di setiap subkomponennya itu juga banyak memerlukan inovasi-inovasi untuk melakukan percepatan dalam pembangunan ZI tersebut. Nah, yang terakhir adalah penekanan pada integritas pengelolaan secara internal maupun eksternal dalam tata kelola dan customer service. Jadi dalam pembangunan ini tidak hanya dilakukan eksternal atau internal tapi juga harus dua-duanya, baik internal maupun eksternal gitu. Karena ini juga akan sangat mempengaruhi kepada hasilnya. Ya, ada beberapa poin penting yang sebenarnya harus dipenuhi, termasuk dengan 6 tadi ya Bu, manajemen perubahan dan lain sebagainya. Lalu sebenarnya kebijakan-kebijakan pembangunan zona integritas di DJBB seperti apa Bu Ana? Nah, di DJBB sendiri ya, karena zona integritas itu sudah mutlak lah diminta oleh Bu Menkyu bahwa setiap unit itu harus WBK maupun WBBM, maka dilakukan persiapan-persiapan, percepatan lah bisa dikatakan begitu ya. Maka DJBB itu yang pertama melakukan akselerasi pembangunan ZI di internal DJBB itu sejak tahun 2017. Jadi di sana dilakukan pembangunan ZI, akselerasi pembangunan ZI dengan didampingi dan dinilai oleh eselon 1 kami, Mbak Enji. Kemudian setelah itu tahap penilaian di tingkat nasional. Setelah dia itu 1 tahun mengikuti akselerasi, maka selanjutnya diikutkan di dalam penilaian WBK di tingkat nasional. Kemudian selanjutnya adalah selang, kemudian selanjutnya diajukan di WBBM. Namun tidak berarti bahwa setiap selang waktu itu diajukan ke penilaian selanjutnya. Itu di dalam pemilihan itu pun melalui proses-proses yang ketat untuk memilih apakah saat ini akan diajukan atau tidak, seperti itu. Berarti itu tidak langsung, harus ada tahapan kembali. Kalau memang lanjut berarti langsung ke WBBM ya Bu Ana ya? Ke WBK dulu. WBK, WBBM. Berarti itu kan ada langkah-langkah DJBB Ibu dalam membangun zona integritas. Itu apa aja Bu kira-kira? Yang pertama yang tadi ya, akselerasi pembangunan ZI. Kemudian juga DJBB juga menyusun CAP 43/PB 2019 itu tentang akselerasi ZI. Kemudian juga ada kegiatan internalisasi, workshop, juga asistensi ya. Internalisasi biasanya kita rame-rame, kemudian juga workshop untuk membahas satu persatu apa sih yang dimaui Permenpan ini supaya kita bisa menuju ke WBK maupun WBBM. Kemudian juga bahkan itu tidak hanya dari atas ke bawah ya, seperti kemarin KPPN Pacitan mengundang teman-teman dari pusat dan juga lingkungan Kabupaten Pacitan yang melakukan pembangunan ZI dan juga KPPN lain ya, KPPN lain untuk juga kita berkumpul lah, bersinergi dalam melakukan pembangunan itu.
Nah, setelah internalisasi, workshop dan asistensi, kemudian juga dilanjutkan komitmen dan role model. Ini betul-betul ditekankan ya, komitmen maupun role model. Nah, selain itu juga kita melakukan intimasi pendekatan dan juga program MONEF. Ini yang dilakukan untuk langkah-langkah untuk kita bisa sukses di dalam penilaian wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, dari situ diharapkan ini kita akan ada budaya kerja di lingkungan DJPB ya, dengan nilai-nilai pembangunan ZI, yaitu anti korupsi, kemudian berkinerja tinggi dan prinsip melayani. Hal ini kan sesuai dengan apa yang ada di dalam Permenpan ya, bahwa tujuan pembangunan ZI menuju WBK maupun WBBM itu ada dua. Yang pertama adalah pemerintah yang bersih dan akuntabel, yang tadi diwujudkan dengan anti korupsi tadi ya. Kemudian juga pelayanan publik yang tinggi. Nah, ini dengan diwujudkan dengan budaya berkinerja tinggi dan juga prinsip melayani. Ini Mbak Enggi. Oke, jadi ada dua hal penting tersebut ya, bagaimana bisa melayani masyarakat, kemudian juga anti korupsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk capaian DJPB hingga 2021, Bu Ana bisa digambarkan seperti apa? Ya, capaiannya untuk kantor dari 227 unit kerja DJPB tersebut terdapat 191 unit kerja yang mendapatkan WBK, termasuk di dalamnya KPPN Pacitan ya di tahun 2020, dan juga 29 unit kerja yang telah mendapatkan WBBM. Ini sebenarnya proses ini sudah sangat lama ya. Ini didului dengan KPPN Malang waktu itu di tahun 2013, bahkan Mbak ini sudah mendapatkan WBK-nya. Kemudian di 2014 itu Semarang 2 dan seterusnya sampai sekarang bertambah hingga saat ini kantor pusat itu ada 4 unit kerja yang WBK, kemudian Kanwil itu ada 14 yang WBK dan 2 yang WBBM, sedangkan KPPN itu sudah 173 yang WBK dan 27 yang WBBM. Jadi totalnya 191 unit kerja yang WBK dan yang telah mendapatkan WBBM adalah 29 ya. Iya. Oke, Bu Ana, kita bergeser ke Mbak Dewi sebentar terkait dengan mekanisme pembangunan zona integritas nih Mbak Dewi. Gimana nih Mbak Dewi? Mekanismenya ya Mbak ya. Yang pertama itu pencanangan. Pencanangan itu dilakukan dengan biasanya deklarasi dan penyebarluasan informasi. Nah, kalau kita mungkin dilakukan tahun 2019 ya Bu Ana ya? Iya, 19. Itu kita belum ada waktu itu. Iya. KPPN Pacitan 2019. Selanjutnya itu penetapan unit kerja. Nah, ini yang penetapan unit kerja ini dilakukan atas usulan kantor wilayah. Jadi kita mengajukan diri, terus dinilai oleh kantor wilayah dianggap mampu, diajukan ke kantor pusat. Gitu. Kalau seandainya dinilai oleh kantor pusat dianggap mampu, nanti akan ditunjuk untuk mengikuti penilaian. Selanjutnya pembangunan Mbak, pembangunan ZI itu kita harus membentuk tim kerja, program kerja, melakukan MONEF dan survei secara mandiri dan manajemen komunikasi. Selanjutnya pemantauan pembangunan. Nah, ini peran TPI ini Mbak, tim penilai internal sebagai konsultan dan fasilitator. Jadi kita selalu meminta bimbingan dan arahan atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya pembangunan ZI secara berkelanjutan didukung mekanisme MONEF yang memadai. Untuk pembangunan tadi kan ada tim kerja, kemudian program kerja. Nah, itu untuk proses pembentukan timnya seperti apa Mbak Dewi? Pembentukan timnya dilakukan melalui SK Kepala Kantor. Oke, berarti untuk berapa tadi ya? 5 tahapan tersebut ya, mekanisme ya. Ada 5 tersebut harus dipenuhi. Kemudian untuk kerangka logis pembangunannya Mbak Dewi bisa digambarkan? Kerangka logisnya ini ya Mbak ya.
kalau zaman dulu itu pengungkit 60% dan hasil itu 40%. Tapi mulai tahun ini dengan PP Permenpan nomor 90 itu pengungkit 60% dibagi menjadi 2 ya, yaitu aspek pemenuhannya 30% dan aspek reformnya 30% dan hasil tetap 40%. Demikian Mbak. Persentase perhitungannya. Oke, siap. Kemudian untuk tadi kan ada beberapa hal yang memang wajib untuk dipenuhi ya Bu Ana ya, terkait dengan manajemen perubahan, kemudian tata laksana dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan kemarin kita memang sudah bahas beberapa, tapi saya pengen tahu nih sebenarnya untuk detail-detailnya termasuk dengan manajemen perubahan itu gimana sih? Apa sih yang sebenarnya harus terpenuhi dalam hal tersebut? Iya, Mbak Angie ya. Jadi memang tahun ini itu ada perbedaan dibanding sebelumnya. Tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan bagaimana kerangka logis pembangunan ZI ya, bahwa yang dulu dengan perubahan di 6 area ini, maka diharapkan dengan diikuti adanya pengawasan ya, peningkatan kualitas layanan ya, itu akan diharapkan memberikan hasil, yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih bebas KKN dan juga terwujudnya peningkatan kualitas publik. Nah, dengan saat ini bahwa tidak hanya dilakukan perubahan dan perbaikan, namun saat ini yaitu pemenuhan dan juga reform. Titiknya adalah di reform untuk saat ini ya. Jadi selain yang kemarin itu harus ditambah reformnya. Nah, maka 6 area itu juga mengalami perubahan-perubahan Mbak Angie ya. Jadi 6 area tersebut, misalnya ini yang pertama itu adalah manajemen perubahan. Yaitu tujuannya adalah bagaimana mentransformasikan sistem dan mekanisme kerja organisasi dan juga mentransformasikan mindset dan culture set dari organisasi. Jadi ya semua semuanya itu bisa menerima pembangunan ZI ini, reform ini ya, zona integritas ini. Nah, pemenuhannya adalah tim kerja. Tadi sudah disinggung Mbak Dewi ya, tim kerja itu seperti apa, ditetapkan dalam SK. Nah, dalam proses pembentukannya tim kerja itu kita lakukan sebelumnya bisa dengan musyawarah, namun sebelumnya juga dilakukan evaluasi. Sebenarnya si A ini sebagai tim di bagian mana, di area mana cocoknya, gitu ya. Itu dilakukan penilaian dan tim kerja ini juga harus melibatkan seluruh unsur karena keberhasilan daripada manajemen perubahan ini juga dipengaruhi oleh seberapa sih yang terlibat di dalam pembangunan zona integritas ini. Makanya semua tim, semua unsur harus masuk gitu ya. Jangan sampai hanya 1-2 orang aja yang sibuk gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu rencana pembangunan ZI. Rencana pembangunan ZI ini dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, melihat kelemahan, kemudian melihat adanya peluang, hambatannya, kemudian juga kekuatan di dalamnya. Ini apa sih sebenarnya yang menjadi rencana prioritasnya? Nah, itu ditetapkan dalam satu rencana dengan target-target yang sudah tertentu. Nah, setelah itu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Bahkan ini juga dilakukan misalnya tiap bulan itu harus ada sosialisasi, dan perubahan budaya pikir dan pola kerja ini tidak hanya internal ya, tapi juga eksternal. Itu juga dilakukan supaya kita juga mendapatkan dukungan dari stakeholder kita, karena tanpa dukungan mereka ya akan sulit untuk melakukan pembangunan ini. Nah, ini kalau di tahun lalu mungkin cukup dengan pemenuhan yang 4 tadi Mbak Angie. Tapi untuk sekarang beda lagi nih Bu Ana ya. Beda lagi, ditambah ada reformnya, komitmennya gitu kan. Komitmennya seperti apa? Perubahan yang ada itu, jadi istilahnya itu deltanya itu ya, ketika
belum melakukan pembangunan dengan sudah melakukan pembangunan seperti apa gitu. Nah ini komitmen di dalam perubahan. Kemudian juga komitmen pimpinannya seperti apa dan budaya kerjanya itu di sana sudah jelas, ya, sudah jelas. Bahkan ketika di kami itu ya untuk melakukan perubahan ini ada namanya change agent, Mbak. Oke, apa tuh Bu Ana? Change agent itu agen perubahan ya, agen perubahan. Nah di sana itu agen perubahan ditetapkan bisa 1, bisa 2, bisa 3 tergantung kebutuhan. Nah agen perubahan sendiri nanti itu dinilai dari hasilnya. Nanti perubahan-perubahan yang konkret itu dinilaikan berapa agennya, berapa perubahannya yang di misalnya kita punya inovasi apa gitu ya. Kalau di kami misalnya inovasi banyak ya kami ya, ada klinik sakti, ada paku bumi gitu kan. Nah dari inovasi itu yang berhasil berapa, kemudian dibagi dengan jumlah change agentnya. Nah itu agen perubahannya. Nah itulah ukuran reformnya, salah satunya seperti itu. Jadi perubahan yang dibuat dibandingkan dengan jumlah agennya. Kemudian juga komitmen pimpinan, misalnya komitmen pimpinan ini ya pelaksanaannya adalah dengan adanya target capaian dan reformasi di dalam dokumen perencanaan tadi. Nah, di sana nanti ini memperlihatkan bagaimana komitmen dari pimpinannya. Kemudian membangun budaya, ini juga dari reformnya di sana misalnya tidak ada lagi tidak ada penolakan ya di dalam di budayanya itu di organisasi tersebut gitu ya. Jadi sudah diinternalisasikan ke seluruh anggota organisasi, kemudian juga penerapannya dituangkan di dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan seperti itu, Mbak Dewi. Oke, siap. Untuk tata laksanaan ini apakah juga ada pemenuhan dan reform juga begitu, Bu Ana? Ada. Jadi untuk tata laksana itu kan pemenuhannya itu SOP utama. Jadi SOP utama itu sudah dievaluasi, kemudian dilakukan perbaikan. Apakah SOP itu masih bisa berjalan dengan baik ataukah misalnya bisa lebih ditingkatkan lagi ya kecepatannya misalnya gitu. Siap. Kemudian juga sistem pemerintahan berbasis elektronik itu seberapa, kemudian keterbukaan informasi publik itu untuk tata laksana, dan reformnya itu adalah berapa sih pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnisnya. Kemudian juga sistem pemerintahan berbasis elektronik itu yang terintegrasi. Kemudian transformasi digital memberikan nilai aset. Ini di tata laksana. Jadi sudah SOP-nya sudah jelas, kemudian penggunaan berbasis elektronik ini ya, teknologi informasinya ya supaya ada efisiensinya. Kemudian juga keterbukaan informasi publik. Itu Mbak Enji. Oke, Bu Ana, kita akan lanjut lagi. Banyak hal literasi yang masih akan kita bahas. Juga ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ke kami, Bu Ana dan juga Ibu Dewi. Nanti akan Enji bacakan satu persatu ya. Tapi untuk literasi ditahan dulu karena kita akan jeda sejenak ya. Yang ingin mungkin berkirim pesan masih bisa ya, kurang lebih setengah jam ke depan kita akan masih menjalankan dialog ini. Jadi untuk yang mau berkirim SMS atau juga WhatsApp, Enji tunggu di 081335335444 atau juga telepon di 883427. Kita akan jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Saat pandemi COVID-19, kita harus menjaga pola makan yang sehat agar tubuh tidak rentan sakit. Berikut cara menjalaninya. Jangan sampai lapar. Kelaparan akan memicu kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Hindari makanan bergula atau junk food. Makanan jenis ini bisa memicu obesitas dan mengakibatkan depresi.
Banyak minum air putih, bermanfaat menjaga kebugaran tubuh. Konsumsi sayur dan buah, merupakan sumber vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Camilan kacang-kacangan, bermanfaat meningkatkan kesehatan otak dan sistem saraf, mencegah stroke dan pikun. Nah, tidak sulit kan? Jaga pola makan, kesehatan kita pasti terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Mau aman, pakai masker yang benar. Memakai masker saat beraktivitas kini telah menjadi kewajiban. Tapi banyak loh yang memakai masker asal-asalan, hanya menutupi dagu, hanya menutupi mulut, menutupi mulut dan hidung namun tidak diikat dengan benar. Jangan ditiru ya, tapi ikuti cara yang benar seperti ini. Menutupi mulut dan hidung. Ayo pakai masker dengan benar, agar kita benar-benar terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Anda harus tahu, jika pada tahap 1 dan 2 banyak yang meninggal karena divaksin, apakah vaksinasi dilanjutkan? Vaksin sudah diuji coba klinis sebanyak 3 kali, yaitu di Brasil, Turki, dan Indonesia. Sehingga terjamin 3 aspek penting, yakni aman, bermutu, dan berkhasiat. Kehalalannya sudah dijamin MUI, jadi jangan ragu untuk divaksin. Khusus Sinovac, vaksin diberikan 2 kali dengan rentang waktu 14 hari. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat muslim yang berada di Pacitan maupun di luar wilayah Kabupaten Pacitan, pada momentum bulan yang penuh berkah ini, saatnya kita meningkatkan ibadah, memperbanyak sedekah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita dan ibadah kita di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 90,4 MHz Radio Suara Pacitan Mitra Asia masih bersama Enjo Oktaviani dan juga bersama Ibu Ana Sariasi. Juga ada Ibu Untari Sinta Dewi melalui virtual pagi hari ini, dan Bu Ana juga Ibu Dewi. Kita akan membaca satu persatu pertanyaan dari Mitra Asia yang sudah masuk melalui WhatsApp Radio Suara Pacitan. Yang pertama ini dari Bapak Surahman di Bangunsari. Selamat pagi Radio Suara Pacitan. Dalam menerapkan program zona integritas menuju WBK WBBM ini, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dari KPPN sendiri, Ibu? Lalu bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anji. Solusi kendalanya ya pasti ada kendalanya. Nah, kalau di Pacitan sendiri yang saya rasakan itu Mbak Anji, jadi di Pacitan ini karena di Kementerian Keuangan itu mutasi itu cepat ya. Mutasi itu cepat. Sehingga ini merupakan kendala yang cukup signifikan, cukup berat saya rasa gitu ya. Karena ketika misalnya kita persiapan WBK dulu itu sudah dimulai lama, dan di tahun 2019 itu kita pencanangan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan manajemen perubahan, sehingga hampir semua orang tidak ada yang menolak pembangunan yang diadakan. Semua itu sudah semangat untuk ya ini harus dijalankan. Mengalir begitu saja, harus mengalir ikut. Begitu saja, bahkan masing-masing itu sudah
berinisiatif, saya mau ini gitu ya. Nah, kemudian dengan mutasi ini kan tidak semua yang masuk ini juga di sana sudah melakukan pembangunan. Nah, juga mungkin ada yang melakukan pembangunan, tapi juga mungkin tidak seperti yang dilakukan di sini gitu ya. Nah, ini menjadi hambatan tersendiri gitu. Jadi yang semula kita itu sudah harusnya lari gitu ya, karena pada saat pencanangan kemudian pembangunan BBK ini kita sudah dapat memenuhi persyaratan ya, harusnya kita langsung lari menuju ke BBPM. Tapi dengan personel yang baru dan belum melakukan pembangunan di sana atau tidak terlibat di sana, maka kita manajemen perubahan tadi harus bekerja lebih keras lagi supaya mereka juga paham, mereka juga mendukung kepada pembangunan yang dilakukan. Berarti harus ini ya Bu Ana ya, harus menyatukan visi misi lagi ya dengan orang yang baru. Tidak hanya visi misi Mbak ini, karena ketika visi misi itu mungkin hanya bisa juga dipenuhi dengan ya sesuai SOP-nya gitu kan. Tapi kita dituntut untuk layanan prima. Kemudian kita juga dituntut layanan-layanan yang tidak hanya tergantung pada hal yang tusi gitu ya, tapi bagaimana kita itu lebih bermanfaat bagi masyarakat Pacitan. Seperti misalnya ketika sekarang kita itu yang ini aja lah, RSP aja lah, dialog interaktif ini gitu ya. Ini saya terus gitu ya. Ini karena tidak mudah juga mendapatkan narasumber gitu ya. Karena ya ini adalah inovasi yang dilakukan, nggak ada SOP-nya kok. Kita itu sudah bisa melakukan visi misi dan tujuan itu adalah tanpa RSP ini gitu. Maksudnya tanpa kegiatan RSP ini sebenarnya tujuan minimal kita sudah tercapai gitu. Kenapa susah-susah begini gitu dan yang lainnya gitu. Nah, yang kedua hambatannya mungkin ya dari segi biaya ya, karena dari anggaran juga walaupun melakukan pembangunan kita juga tidak mendapatkan tambahan, belum ya, mudah-mudahan siapa tahu dalam tahun ini dapat gitu ya. Iya Bu Ana, amin. Belum mendapatkan, jadi kita harus pintar-pintar bagaimana semua kegiatan ini kita masukin lah untuk sosialisasi ZI, baik itu keluar maupun ke dalam, itu tentu saja sih itu Mbak. Jadi apa yang harus dilakukan ya kreativitas untuk melakukan pembangunan dan juga yang paling penting adalah evaluasi ya, monitoring dan evaluasi, dan juga manajemen publik, publikasi, artinya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang menjadi kendala yang cukup berat dan yang kita lakukan gitu. Seperti itu Mbak Ina. Terima kasih Bu Ana, juga Pak Surahman di Bangunsari yang sudah memberikan pertanyaan ini ya. Cukup menarik sekali karena ini menanyakan gimana nih kendala-kendalanya dan juga solusinya seperti apa. Selanjutnya Bu Ana atau Ibu Dewi yang akan menjawab ini dari Pak Cahyo di Pucang Sewu. Bagaimana strategi Satker dalam menghadapi pegawai atau pihak yang tidak mau mengikuti atau melakukan penolakan terhadap penerapan ZI sendiri? Ya Mbak, nah, mungkin nyambung yang tadi ya. Iya benar. Bagaimana mendekati pegawai yang tidak mendukung atau menolak gitu ya. Ya, kita yang jelas kita saat ini ya kita selalu mengulang-ulang pentingnya pembangunan ZI, bahwa ZI itu bukan tujuan, tapi ZI itu adalah alat untuk bagaimana kita bisa menghantarkan tujuan kita itu dengan baik, yaitu kita bisa berkinerja, mempunyai layanan prima, kita juga bisa menjaga birokrasi yang akuntabel gitu kan, dan juga anti korupsi gitu. Nah, itu kita ulang-ulang, bahkan kita itu setiap minggu itu ada briefing pagi, di mana briefing pagi itu kita bacakan, kita punya inovasi namanya Lati Aji ya. Maksudnya itu adalah ucapan yang baik gitu ya. Itu membacakan kode etik, kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan, di mana
Itu yang kita baca. Kemudian juga kita secara bergilir itu tiap pegawai diminta untuk memberikan inspirasi pagi ya di dalam briefing tersebut. Itu memberikan inspirasi pagi dan juga memberikan hikmahnya apa yang dari inspirasi tersebut. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya gini Mbak, saya ada inovasi juga namanya jejagungan. Bagaimana jejagungan ya Bu Ana ya? Jejagungan bagaimana dengan kita jagong yang tidak resmi gitu ya, yang tidak begitu formal, itu diharapkan juga bisa menanamkan perlunya pembangunan ZI ini. Termasuk saya juga misalnya ya membuat puisi dan sebagainya, itu kami lakukan. Bahkan dengan satker ya, bahkan dengan satker itu karena juga gimana membuat kegiatan yang bisa mensosialisasikan ini, tapi juga kegiatannya enak dan murah tentu saja karena anggarannya nggak ada tadi. Iya, pokoknya harus putar otak untuk bagaimana ini bisa berjalan begitu Bu Ana ya. Lesehan di Pancer gitu kan, itu sudah ramai, kita bikin lesehan di Pancer sambil main-main gitu ya. Oleh pegawai kami sendiri ya, yang memimpin main-main itu tidak perlu outsourcing, tidak perlu pihak ketiga gitu ya. Benar. Itu kegiatan seperti itu yang kita lakukan gitu. Kegiatannya ramah di kantong Bu Ana ya, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa nih. Mudah-mudahan amin gitu. Tapi ya alhamdulillah kemana ada yang bilang bisa dicontoh ya, bisa dicontoh. Dari segi anggaran juga ramah. Oke. Bahagia juga kan Mbak, enggak formal, betul. Di kursi gitu ya, kita main-main di lapangan gitu. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi begitu Bu Ana, waduh, betul. Biasanya lebih adem ya, enggak melulu tegang begitu. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bu Ana, kita akan kembali lagi ke materi yang tadi. Kita akan membahas terkait dengan mekanisme penilaian ZI. Mungkin bisa ke Mbak Dewi bisa menjelaskan nih ya, sebenarnya mekanismenya seperti apa, kemudian langkah-langkah yang harus diikuti itu sebenarnya dari mana gitu. Ya gini Mbak Anji, mekanisme penilaiannya itu dari unit kerja itu, kalau kita kan punya Kanwil, jadi yang pertama menilai itu tim penilai dari Kanwil. Sementara apabila unit kerja itu tidak mempunyai Kanwil, langsung dinilai oleh eselon satunya. Karena kita punya Kanwil, kita lewat Kanwil dulu, kemudian baru unit eselon 1, kemudian Itjen selaku tim penilai nasional. Nah, kalau dulu itu kalau setelah Itjen masih ada Menpan RB. Tapi kalau sekarang itu kita sudah dinilai Itjen aja ya Bu Ana ya? Iya, karena tadi persyaratan 30% sudah terlampaui dan juga maturity daripada inspektorat juga sudah memenuhi. Kalau Kementerian Keuangan nanti hanya sampai Itjen gitu Mbak. Oke, berarti ada perbedaan di tahun lalu dengan tahun sekarang ya. Oke, kemudian mekanisme penilaian ya TPI konteks dari Kementerian Keuangan sendiri, gambarannya seperti apa? Ini Mbak, yang pertama itu penilaian pendahuluan ya. Penilaian pendahuluannya ini dilakukan secara berjenjang. Tim penilai internal, sebentar. Oke. Untuk Kemenku melakukan penilaian dari Kanwil, itu tadi seperti yang saya jelaskan, kemudian ke eselon 1 dan kemudian ke Itjen. Terus selanjutnya ada evaluasi dari TPI. Nah itu apakah dinilai layak atau tidak untuk menerima predikat WBBM. Oke, Bu Ana, itu kan tadi ada kata-kata evaluasi ya. Berarti itu kan gimana Bu skema dari evaluasi dan penilaiannya sendiri? Skema dari evaluasi dan penilaiannya. Ya tadi skemanya tadi ya, penilaiannya pertama kali itu dilakukan, kalau yang existing ini ya dilakukan oleh Biro Organta. Jadi penilaiannya itu nanti kalau yang tadi kan ada perubahan-perubahan ya Mbak Anji ya. Nah, jadi kalau
pertama itu melakukan koordinasi dan pembangunan ZI itu dilakukan oleh tim yang terdiri dari Ijen, Biro Organta, kemudian Biro SDM, CTO dan Pusintek. Ini melakukan dia itu melakukan asistensi, konsultasi maupun dari evaluasinya itu sendiri. Kemudian penilaian oleh unit kepatuhan internal. Jadi ini awal sekali Mbak, sebelum kita masuk akan dinilai itu sudah ada penilaian dari squad tim ini tadi. Begitu kita sudah dinyatakan ikut di dalam penilaian, maka kita melakukan pembangunan kan tadi. Setelah pembangunan itu akan dinilai oleh tim dari kepatuhan internal Kanwil. Nah, sebelum dinilai itu sebenarnya kami juga punya tim kepatuhan internal sendiri yang tugasnya itu mereview apa yang telah dilakukan dan apakah pemenuhan maupun reform tadi sudah dipenuhi atau belum. Itu direview oleh KI kita sendiri. Kemudian dinilai oleh tim Kanwil. Nah, setelah tim Kanwil itu penilaian oleh unit eselon 1, dalam hal ini oleh Setdijen Perbendaraan. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena kita itu TPN-nya tadi adalah inspektorat, maka finalnya itu kemudian nanti dinilai oleh inspektorat gitu. Oke, berarti paling akhir di inspektorat ya. Kemudian tadi kan ada TPI nih Bu ya. Sebenarnya peran-peran yang harus beliau emban ini seperti apa? Mungkin poin-poin pentingnya. TPI itu karena dia sebagai penilai, dia juga sebagai yang membimbing ya, sebagai pendamping ya gitu ya. Jadi TPI ini perannya itu ya banyak ini Mbak. Dari tadi sebagai konsultan ya, ketika kita melakukan konsultasi gitu ya, melakukan konsultasi, kemudian juga dia melakukan pendampingan selama pembangunan ZI itu gitu, mereview juga gitu ya. Nah, ini dilakukan sebenarnya simultan baik oleh Kanwil maupun UKI eselon 1 ya. Dia mendampingi kita pertama sih tadi kan dengan workshop, dengan internalisasi, kemudian di proses itu juga dilakukan review, artinya nanti ketika dia melakukan review ada yang kurang-kurang itu dikembalikan ke kita dan kemudian kita akan memenuhinya. Dievaluasi begitu ya. Iya, mendampingi dulu ya Mbak ya, mendampingi kemudian juga berperan sebagai konsultan tadi. Nah, pada di akhirnya itu dia yang melakukan evaluasi tadi, di mana hasilnya itu akan menjadi masukan bagi TPN ya, TPN untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Kalau biasanya itu hal-hal yang mungkin masih belum maksimal, artinya ketika nilainya harusnya 4, kemudian nilainya masih belum, itu yang jadi perhatian di dalam TPN kita gitu. Jadi tempat konsultasi, pendampingan dan juga melakukan evaluasi itu sendiri gitu. Sampai pada penetapan ini kan berarti ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi Bu Ana. Biasanya seperti apa bisa ditetapkan dan juga nanti selanjutnya untuk dipantau apakah ini layak WBK dan WBMM-nya? Ya, penetapan itu dilakukan oleh TPN ya. Dalam hal ini kalau Kementerian Keuangan tadi oleh Ijen, tapi kalau kementerian lain atau Pemda itu oleh Menpan. Penetapannya. Penetapan dilakukan ketika dia sudah memenuhi persyaratan. Yaitu persyaratannya nilai totalnya untuk WBK 75, untuk WBBN 85. Kemudian nilai pengungkit itu untuk WBK minimal tiap pengungkit ya Mbak ya. Jadi walaupun nilainya itu 75, tapi ada pengungkit yang tidak memenuhi 40, maka dia juga tidak akan dapat WBK. Nilai minimal setiap pengungkit itu 40. Kalau WBBM itu 48. Kemudian bobot nilai per area 60% untuk WBK dan 75% untuk WBBM. Nilai komponen hasil itu minimal 18,25 untuk WBK dan minimal 19,50 untuk WBBM. Kemudian nilai subkomponen survei persepsi anti korupsi itu minimal 15,75 atau indeksnya 3,60 untuk WBK, sedangkan untuk WBBM itu
juga sama ya, 15,75 atau minimal indeks 3,6. Sedangkan untuk nilai subkomponen kinerja lebih baik itu minimal 2,5 untuk WBK, sedangkan untuk WBBM 3,75. Dan nilai komponen hasil pelayanan publik yang prima untuk WBK 14 indeksnya 3,2, sedangkan untuk WBBM 15,75 atau indeksnya 3,6. Nah, kemudian bagaimana setelah penetapan ini Mbak, setelah ditetapkan, memenuhi itu ditetapkan, maka setelah itu akan dilakukan evaluasi, yaitu 2 tahun misalnya ketika kemarin tahun 2020 kami dapat WBK, seandainya tahun ini tidak diajukan ya, maka kita akan dilakukan evaluasi apakah masih berhak menyandang WBK-nya tadi. Oke. Jadi berarti tidak untuk selamanya ya Bu Ana? Betul, tapi di evaluasi tiap 2 tahunan. Oke. Jadi untuk yang sudah menyandang itu harusnya dipertahankan, betul ya Bu Ana ya? Iya. Oke. Biasanya lebih sulit ya Mbak. Oh, benar. Karena semangatnya harus dijaga. Iya. Kemudian kalau kita mau flashback nih, mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan sebenarnya kan ada mungkin dari TPN ada catatan penilaian di tahun lalu. Ini kira-kira seperti apa? Nah, begini Mbak, yang tadi disebutkan Bu Ana ya, setiap setelah kita menerima predikat WBK, 2 tahun harus dievaluasi. Nah itu hasil pemantauannya itu nanti akan menjadi pencabutan predikat atau pemberian penghargaan atau bagaimana replikasinya dilakukan. Nah pencabutan predikat ini berasal dari mana? Kalau misalnya di laporan TPI itu misalnya ada stakeholder kita yang komplain, ini ternyata nggak sesuai layanannya. Nah itu kan bisa dinilai bahwa sudah tidak WBK lagi. Makanya itu yang harus kita jaga. Jangan sampai predikat yang sudah susah-susah diraih itu hilang. Saja. Ya. Terus pemberian penghargaan itu juga selain dari Menpan RB, misalnya kalau kita ya, Kanwil kita itu juga memberikan penghargaan atas capaian kita dapat WBK. Itu tapi kebijakan instansi masing-masing deh. Terus replikasinya bagaimana? Apakah itu bisa bermanfaat untuk satker lain? Atau misalnya bagaimana ya? Ya pokoknya itu ya Mbak. Kalau replikasi itu kalau bisa sih sebanyak-banyaknya diikuti oleh stakeholder kita gitu. Itu bermanfaat nggak buat mereka? Kalau seandainya banyak yang mengikuti kita kan ya berarti dinilainya baik gitu. Oke, benar. Oke, itu ya Mbak Dewi untuk begitu, Mbak. Oke, kemudian kita akan membahas terkait dengan hasil penilaian dan rekomendasi KPPN Pacitan sendiri Bu Ana. Ya, jadi hasil penilaian kalau untuk tahun lalu ya, ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, totalnya sudah 80,20. Jadi tahun 2020 lalu bisa mendapatkan WBK. Ini kalau untuk WBBM itu 85, kalau untuk WBK sebenarnya 75 sudah dapat gitu. Kita dapat 80,20. Ini rekomendasinya adalah catatannya memastikan inovasi yang telah dibangun terus diimplementasikan secara konsisten, terutama inovasi yang secara nyata dapat meningkatkan kinerja individu maupun kinerja organisasi. Memang Mbak, kalau inovasi itu cukup banyak ya tahun lalu ya, hampir 30 inovasi. Itu memang memastikan untuk berjalan secara konsisten itu tidak mudah ya. Tidak mudah untuk semuanya bisa berjalan ya, dengan kondisi orang yang baru yang belum paham gitu ya. Ini tidak bisa semuanya langsung berubah, harus ada upaya-upaya itu. Kemudian juga memastikan sistem yang sudah berjalan dengan baik saat membangun WBK telah dilaksanakan dan dikembangkan, dan supaya lebih matang agar pelayanan semakin meningkat. Ini juga kita upayakan terus ini. Kemudian juga yang ketiga catatannya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas inovasi yang telah dilakukan, serta
merumuskan best practices pengelolaan pembangunan ZI agar kemudian dapat direplikasi oleh unit lain. Itu tadi yang hampir sama disampaikan Bu Dewi tadi ya. Itu yang 3 catatan untuk KPPN Purwodadi di Purwodadi salah Bu Ana, ini mulai gagal fokus ya. Iya, dulu saya pernah di Purwodadi dan sama-sama. Oke. Itu Mbak Anji untuk KPPN Pacitan sendiri. Oke, Bu Ana, ternyata kita ngobrolnya keasikan ini sudah hampir pukul 9 ya, tapi kita akan membahas terakhir nih Bu Ana, kunci kesuksesan atau faktor yang membuat pembangunan zona integritas ini berhasil, kemudian apa yang harus dilakukan oleh KPPN Kabupaten Pacitan. Monggo Bu Ana. Kunci kesuksesan yang pertama adalah komitmen, yaitu terlibat di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat visi misi yang sama, baik itu di level pimpinan maupun seluruh pegawai. Ini yang pertama ya. Jadi komitmen. Yang kedua adalah kemudahan pelayanan. Jadi kami juga terus mendorong supaya pelayanan lebih mudah. Ada misalnya dengan inovasi Pacebox, di mana mereka tidak perlu kemudahan dalam mengirimkan berkas. Apa yang harus kita terima atau surat-surat itu melalui Pacebox itu. Termasuk kami juga dapat melalui Pacebox tersebut kami bisa mengontrol mana sih satker-satker yang sudah membaca surat kami maupun yang belum. Ini kemudahan di dalam koordinasi. Kemudian juga kemudahan yang lain, bahkan percepatan penerbitan SP2D itu dengan inovasi KAS, konsolidasi akurasi penerbitan SP2D. Nah, kemudian ini juga ditambah dengan inovasi-inovasi tadi, Mbak Angie, ya, didukung dengan inovasi-inovasi tersebut. Setelah komitmen, kemudian layanan, kemudian inovasi, nah, faktor kunci suksesnya adalah monitoring dan evaluasi, karena supaya kita terus istiqomah ya di dalam 1 tahun itu tiap bulannya sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan yang direncanakan, kemudian perbaikannya seperti apa, ini sangat perlu. Kemudian manajemen media yang tadi di awal saya sebut publikasi tadi ya, bagaimana kita menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Termasuk dalam hal ini hari ini ya, ini merupakan manajemen media kita dalam hal mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakat. Ya. Kemudian role model sangat perlu ya untuk memberikan contoh gitu ya, contoh baik kita kepada bawahan kita, internal kita maupun eksternal kita, bagaimana kita menjadi role model di dalam pembangunan ZI ini. Yang terakhir kunci suksesnya adalah intimasi, membangun kedekatan. Bagaimana kita membangun kedekatan kepada seluruh pegawai maupun kepada stakeholder dan masyarakat luas. Itu kunci suksesnya, Mbak. Oke, poin-poin penting sudah dijelaskan oleh Bu Ana, dan juga pagi hari ini kita mungkin banyak sekali yang sebenarnya harus dibahas ya Bu Ana, namun karena waktu kita terbatas, mungkin dialog kita disambung di 2 minggu ke depan ya. Untuk miterasi yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Radio Suara Pacitan, yang diucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bu Ana dan juga Ibu Dewi sudah berdialog dengan kami pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beraktivitas Bu Dewi dan juga Bu Ana. Dan untuk mitra Asia, untuk yang masih ingin bertanya atau mungkin beberapa pertanyaan belum sempat Angie bacakan, untuk itu nanti Angie sampaikan kepada Ibu Ana melalui WhatsApp Radio Suara Pacitan. Terima kasih atas kebersamaannya dari Jalan Veteran 15A Pacitan. Saatnya Angie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.